dimana kita sudah menunggu ya Bu ya. Iya Jadi nih. ini teman-teman sudah kayak ya sudah apa ya udah pada kepo nih tentang perawatan kulit. Mungkin Betul. jelasin dulu nih pertama masalah-masalah di kulit kita itu apa aja ya Bu? Betul. Permasalahannya itu ada yang bermasalah dengan warna kulit, ada yang bermasalah dengan jerawat, ada yang bermasalah dengan aging, dan yang paling banyak itu bermasalah dengan sensitivitas. Gitu ya. Tapi yang dari khusus nih dari Derman Skincare biasanya banyak mengatasi masalah-masalah yang seperti apa ini? Kalau di Dermain Skincare itu permasalahan yang paling banyak kami temui itu adalah permasalahan hiperpigmentasi. Jadi hiperpigmentasi itu adalah munculnya kehitaman pada kulit akibat dari produksi melanin yang berlebih. Jadi kulit kita itu memiliki sel melanosit di lapisan epidermis. Produksi yang berlebihan itu yang menyebabkan terjadinya kehitaman. Sebenarnya melanin sendiri itu adalah berfungsi untuk selain sebagai memberi warna pada kulit, juga berfungsi sebagai perlindungan atau proteksi terhadap kulit kita, karena di lapisan epidermis itu selain ada sel melanosit, ada juga disebut sel Langerhans. Di situ fungsinya untuk proteksi kulit kita juga. So, ketika kita terjadi kerusakan pada kulitnya di lapisan epidermisnya, otomatis sel melanosit pun terganggu. Ketika sel melanosit terganggu, produksinya juga bisa berlebih karena rusak di situ. Berarti melanin ini sebenarnya sangat bermanfaat ya buat kulit kita. Tapi ketika dia berlebihan itu akan menjadi suatu problem yang membahayakan buat kita, begitu ya Bu? Betul, betul sekali. Ya. Lalu apa sih penyebab dari Hiperpigmentasi. Oh, Ya. itu penyebabnya apa sih Bu? Kayaknya memang namanya agak ribet ya Mbak ya. Iya. Betul, Jadi betul. hiperpigmentasi itu berasal dari kata pigmen, artinya pigmentasi, proses pembentukan pigmen. Hiper itu artinya berlebih. Jadi namanya hiperpigmentasi, pigmentasi yang berlebihan. Penyebabnya bisa karena sun exposure, paparan sinar matahari, paparan sinar ultraviolet, terus penggunaan produk atau obat-obatan yang bisa merusak lapisan kulit. Ultraviolet itu tidak hanya ditemui pada sinar matahari saja. Ultraviolet itu bisa ditemui pada alat-alat masak yang sehari-hari ada di rumah kita. Jadi jangan berpikir kalau saya ini nggak keluar, jadi nggak mungkin kena sinar ultraviolet. No, microwave itu memancarkan gelombang ultraviolet juga. Sehingga itu begitu juga dengan gas LPG, alat-alat masak, kompor dan lain sebagainya. Sehingga saya selalu sarankan ketika memasak untuk ibu-ibu, ketika memasak sebaiknya pakai masker atau pelindung untuk wajahnya. Tapi nggak perlu yang kayak Iron Man harus dilindungi semuanya kayak gitu juga enggak. Oke, berarti selain dari matahari itu banyak sumber-sumber radiasi sinar atau apa tadi Bu istilahnya gelombang ya? Ya betul, gelombang Yang jarang kita ultraviolet. ketahui. Mungkin Iya. dari peralatan gadget kita juga memaparkan sinar ultraviolet yang membahayakan untuk kulit ya Bu ya? Bisa jadi, mungkin ada beberapa gadget ya yang selain memancarkan gelombang elektromagnetik juga memancarkan gelombang ultraviolet. Mungkin ada beberapa gadget aja. Oke, berarti untuk mencegah itu alangkah baiknya kita menggunakan produk-produk yang istilahnya pelindung ya buat Iya, kulit. pelindung. Itu produknya itu seperti apa Bu? Contohnya Bu? Ini maklum Bu, ini saya kurang begitu mengerti Iya. terkait dengan skincare. Kalau untuk produk yang melindungi sinar matahari itu kita gunakan yang UV filter, biasanya mengandung SPF, Sun Protection Factor. Sun Protection Factor itu kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita, mulai dari SPF 15, 30 sampai ada yang 50 juga. Tetapi kalau SPF 50 itu terlalu besar untuk kebutuhan kulit kita. Normalnya dan yang mencukupi kebutuhan itu 30. Jadi ultraviolet itu ada gelombangnya itu kan ada 3. Ada UVA, UVB dan UVC. UVA itu artinya ultraviolet aging, di mana itu gelombangnya dapat
menyebabkan aging atau penuaan pada kulit. Itu masuknya sampai ke lapisan hipodermis, sampai ke lapisan dermis. Sementara kalau UVB artinya ultraviolet burning, yang artinya bisa bikin kebakar merah. Itu gelombangnya cuma sampai lapisan epidermis aja, nggak sampai dalam. UVB tidak bisa menyebabkan aging, gitu. Nah UVA yang ketiga adalah UVC, itu nggak sampai ke kita karena sudah sampai ke ozon, sudah sampai di lapisan ozon aja, nggak sampai masuk ke bumi. Berarti untuk kadar SPF yang baik itu di kisaran berapa ya Bu? Kalau untuk kulit Asia biasanya normalnya 15 sampai 30. Jadi SPF itu tidak menunjukkan seberapa besar persentase filternya, tapi seberapa lama krim atau produk tersebut melindungi kulit. Kalau untuk menghitungnya, cara menghitungnya itu SPF dikali 10 menit. Misalkan SPF 15 dikalikan 10 menit, itu artinya produk tersebut dapat melindungi ultraviolet, sinar ultraviolet dari selama 150 menit atau 2,5 jam. Seperti itu. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa kalau misalkan pakai 15 SPF 15 itu artinya sinar yang masuk itu terblok hanya 50, kalau yang 30%, SPF 30 itu 70, kalau SPF 50 90%, enggak seperti itu. Iya, jadi memang ada kabar-kabar yang seperti itu ya, berita seperti itu sebenarnya bukan seperti itu salah pengertian. Berarti setelah 15 menit, 2,5 jam itu kita harus dipakai ulang, retouch lagi. Kayak gitu ya Bu? Iya. Kemudian untuk memilih SPF sebaiknya jangan yang terlalu besar. Lebih baik digunakan ulang ketika produk tersebut sudah sampai misalkan SPF 15 ya, berarti kan 2,5 jam. Setelah itu dipakai lagi, itu jauh lebih baik daripada harus pakai SPF yang besar sekali waktu. Kalau dianalogikan itu misalkan seperti kita perjalanan dari rumah ke TP gitu ya, kita butuh minum kan untuk ke situ. Nah kita kalau misalkan pakai SPF yang 15 atau 30 itu kita bawa aqua yang kecil atau aqua yang sedang, air minum yang sedang. Tetapi kalau kita perjalanan kita pakai SPF yang 50, kita bawa air galon. Otomatis lebih berat yang mana? Yang bawa air kecil atau yang galon? Pasti lebih beratnya yang bawa galon. Seperti itu pun yang terjadi di kulit kita. Jadi sebaiknya gunakanlah lebih telaten ya untuk menggunakan SPF-nya itu. Oke, berarti apakah kalau misalnya kita menggunakan SPF yang angkanya terlalu tinggi itu menyebabkan dampak-dampak yang buruk Bu terhadap kulit? Untuk jangka waktu panjang iya, karena SPF itu terbuat dari titanium dioxide atau zinc dioxide, di mana itu merupakan sebuah logam. Logam ketika berada dalam kulit kita, dia akan terkena reaksi oksidasi parsial ketika terikat dengan oksigen. Oksigen banyak enggak di lingkungan kita? Banyak banget. Nah, itulah ketika logam tersebut terikat dengan oksigen, terjadi radiasi, terjadi parsial oksidasi, akan menjadi resiko terkena penyakit kanker. Oke, berarti yang aman itu menggunakan SPF yang rendah, cuman rutin ya, konsisten ya? Iya betul, sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Oke. Ya disesuaikan, jangan berlebihan ya Bu. Betul. Kadang kita terlalu termakan iklan ya, berlebihan, iklan. Kayak gini, malah itu menjadi berlebihan, itu yang membahayakan kulit kita sendiri. Ya. Oke, balik lagi ke hyperpigmentasi ya Bu. Tadi saya penasaran. Hyperpigmentasi itu, ada bahasa yang lebih ini nggak Bu? Lebih sederhana lagi. Apa tuh hyperpigmentasi? Selain kalau di sini mungkin banyak yang masih awam nih. Apa sih hyperpigmentasi? Apa sih? Tapi ternyata itu hal yang paling sakral ya. Paling sering didengar. Yang membuat ini loh, yang harus dihilangkan di wajahku gitu. Oh ya, jadi kalau kita berbicara tentang hiperpigmentasi, macamnya itu ada 3.
Ada yang hiperpigmentasi karena sun damage ya. Jadi terus ada yang freckles, kebanyakan orang taunya mungkin dark spot mengenalnya. Yang ketiga ada melasma. Itu tergantung dari seberapa dalam hiperpigmentasinya tersebut. Kalau dark spot itu hanya di bagian epidermis saja, dia di luar bintik-bintik hitam dan itu lebih mudah dihilangkan hanya dengan menggunakan produk. Cuman yang penting rutin. Kalau yang sun exposure karena dia dari ultraviolet, penyebabnya itu biasanya karena paparan sinar matahari dan itu agak beragam. Jadi ada yang bintik-bintik, ada yang agak melebar, tapi nggak terlalu dalam. Nah, yang paling susah itu adalah melasma. Memang orang ngomongnya agak ribet, namanya kurang familiar, tapi lebih sering dikenal dengan sebutan flek hitam. Jadi melasma itu yang meluas, dia sudah benar-benar ngerusak sampai di sel melanositnya, ibaratnya sudah sampai di pabriknya yang rusak itu. Jadi kedalamannya itu benar-benar sampai di lapisan dermisnya. Tuh. Oke, berarti kalau misalnya udah sampai ke pabriknya tadi istilah gampangnya Bu, itu akan sangat susah diobati ya Bu ya? Memang susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Oh. Masih bisa untuk diupayakan, untuk tergantung dari seberapa besar kerusakannya sebenarnya. Yang pasti kalau untuk melasma atau yang flek hitam itu nggak bisa hanya dengan produk aja. Tapi ada beberapa produk, kandungan bahan yang bisa membantu untuk mencerahkan flek hitam itu. Oke, saya tertarik untuk mengetahui melanosit tadi lebih dalam ya Bu. Sebenarnya itu kenapa sih Bu melanosit itu memproduksi melanin itu secara berlebih? Sel melanosit itu dia produksinya berlebih karena sudah rusak. Ya, kalau udah rusak artinya dia tidak bisa mengontrol produksinya. Yang bikin rusak itu yang pertama paparan sinar matahari. Yang kedua penggunaan produk-produk yang merusak kulit, misalkan seperti penggunaan hidrokinon, penggunaan eksfoliator yang berlebih, atau penggunaan produk yang mengandung kortikosteroid dan merkuri. Itu bisa merusak sampai ke pabrik-pabriknya melanin itu tadi. Oke, berarti produk-produk perawatan ini kalau misalnya kita sampai salah pilih itu akan bisa menyebabkan kerugian terhadap kulit kita sendiri ya Bu? Iya benar banget, kerugiannya bisa jangka waktu panjang. Biasanya produknya itu akan ada glowing atau glowing ya kalau sekarang bahasanya ya, glowing dalam waktu dekat, tapi efeknya itu 1-2 tahun kemudian atau bahkan 5 tahun kemudian muncul semua. Oke, berarti untuk teman-teman yang masih muda ini apakah ada tips tersendiri Bu? Karena sekarang kan lagi banyak tuh menjamur tuh produk-produk skincare di pasaran. Apakah ada tips dan trik untuk memilih agar kita tidak salah pilih Bu, sebagai generasi muda yang mungkin baru pertama kali mencoba menggunakan produk skincare itu? Untuk tipsnya, pilih produk yang pertama yang BPOM, ya kan, yang pasti kita tahu legalitasnya. Kemudian yang kedua, pilih produk yang ada kalau bisa ya, pilih yang ada konsultasi dokternya, supaya apa? Ketika kita ada permasalahan, kita tahu kemana kita mau mengadu, gitu kan? Layanannya itu benar-benar yang kita bisa datang, kita bisa konsultasi, kita bisa melihat kulit kita, permasalahannya di mana, dan pemilihan produk itu kalau bisa kan tidak bisa dipukul rata. Satu produk misalkan untuk produk A, ini untuk semua orang nggak bisa seperti itu karena kondisi kulit setiap orang berbeda-beda, gitu kan. Nah sementara kalau misalkan memang ada dokternya di situ, itu kan pasti akan dipilihkan yang sesuai dengan kondisi kulitnya. Kemudian yang ketiga, pilih produk yang tidak berlebihan untuk fungsinya. Jadi kalau mau glowing, mau ini boleh nggak apa-apa, tapi pilih yang tidak ada kandungan-kandungan bahan-bahan yang berbahaya. Gitu. Oke, baik.
Bu Hana, banyak sekali ya tadi pengetahuannya, insight-nya mengenai permasalahan kulit, terutama hyperpigmentasi yang memang pada dasarnya kita semua mengalami itu tapi kadang nggak sadar untuk itu. Terus kadang kita menyepelekan hal itu, tapi kalau udah terlanjur udah sampai ke sudah sampai mendalam sampai ke pabriknya tadi ya udah nggak bisa apa-apa. Iya, akhirnya, jadi pasrah gitu. kan, menyesal dari Iya. belakang. Terima Dan kasih Bu Hana. bahasa Iya. sederhananya itu meninggalkan flek ya Bu ya? Gimana? Meninggalkan flek ya? Iya, kebanyakan karena bahan-bahan yang berbahaya tersebut itu merusak sel-sel melanosit tersebut. Karena kan tujuannya supaya ini putih, ini kinclong nih, glowing nih. Jangan dengan cara apa? Produksi melaninnya di stop. Ketika produksi melanin di stop, pabriknya ini pasti lama-lama akan rusak. Nggak boleh produksi, pasti akan rusak dia di situ. Dan apakah kalau misalnya kita tinggal di daerah agraris seperti Indonesia ini akan sangat aman ketika kita ingin memiliki kulit yang lebih cerah? Karena kan kalau saya nggak salah baca tuh letak geografis sebuah negara itu akan berdampak kepada pigmentasi makhluk hidup yang berada di sana, Bu. Bagaimana tuh, Bu? Jadi kita kan melawan hukum alam ibaratnya. Menurut pandangan awam saya ini mohon dijelaskan lebih dalam tuh. Iya, sebenarnya benar-benar memang itu terkadang kita seperti melawan itu kan. Tapi di sini yang penting itu adalah boleh sih mau putih, mau glowing, mau cantik dan lain sebagainya itu boleh. Tetapi lebih diutamakan kulitnya sehat dulu. Kalau kulitnya sehat, nanti untuk cerah itu akan mengikuti. Dan warna cerah kulit itu kalau bisa jangan melebihi dari warna cerah kulit maksimal diri kita sendiri karena beda. Mbak Anggi sama saya warna dasar cerahnya itu sudah berbeda, tone-nya sudah berbeda. Dan kalau saya paksakan saya lebih cerah dari Mbak Anggi atau lebih cerah dari orang-orang bule itu udah pasti akan rusak semua. Dan untuk sinar matahari itu tadi yang ditanyakan, yang penting di sini adalah pemilihan SPF-nya sesuai dengan kita punya sebenarnya Fitzpatrick itu golongan kategori warna kulit. Pada warna kulit orang Asia itu golongan 4 sama 5. Nah di situ milih SPF-nya 15 sampai 30. Sudah di situ aja, sampai di situ aja. Oh, Gitu. berarti SPF tadi itu juga bergantung kepada tingkat pigmentasi kita ya atau warna Betul, kulit kita ya, Bu ya? Iya. Oke, berarti Itulah- untuk orang-orang Asia itu yang wajarnya itu menggunakan SPF antara 15 hingga 30 ya, Bu? Iya betul. Itulah kenapa orang-orang yang berkulit hitam atau negro itu ketika dipaparkan sinar matahari dibandingkan orang yang bule, itu mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang yang bule itu tadi. Karena mereka melanositnya lebih tinggi. Melanosit lebih tinggi karena melanosit juga memiliki fungsi sebagai pertahanan kulit juga. Ketika melanosit itu tadi dihambat produksinya, fungsinya kita pasti akan turun. Ketika fungsinya turun, kerusakan kulit sudah nggak ada yang memproteksi lagi, balik lagi jadi seperti bola lingkaran setan gitu jadinya. Oke. Malah memperburuk keadaan kulit ya. Iya Bu, ya. betul. Berarti artinya kalau misalnya kita sudah menggunakan produk-produk skincare itu apakah kita menjadi istilahnya ketergantungan terhadap produk tersebut atau bagaimana tuh analogi sederhananya, Bu? Nah ini benar banget, banyak banget ini yang dipertanyakan seperti itu. Jadi produk kecantikan atau produk perawatan kulit itu tidak membuat ketergantungan, tetapi itu sebuah kebutuhan. Kalau analoginya itu adalah seperti kita pakai sikat gigi. Kalau misalkan kita satu hari aja kita nggak gosok gigi, udah pasti kotor lagi kan? Apakah itu artinya kita ketergantungan terhadap pasta gigi? Tidak. Seperti itu juga dengan kulit. Kita setiap hari pakai make up, setiap hari kena debu, kena paparan sinar matahari, kita pakai foundation dan lain sebagainya. Kalau misalkan memang kulitnya itu tidak diberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya, ya pasti akan kusam lagi karena sel kulit itu pasti akan beregenerasi. Regenerasi sel kulit antara 14 sampai 28 hari. Kalau produk kecantikan itu produk kulit tidak digunakan selama itu, pasti regenerasinya terhambat. Ketika regenerasi terhambat, kulit akan jadi kusam, bukan berarti kemudian bikin ketagihan, tapi itu menjadi sebuah kebutuhan.
Oke, berarti di sini tuh sebenarnya menggunakan skincare itu sama halnya kayak kita menggosok gigi, menggunakan sabun ketika mandi, seperti itu ya. Iya, Cuman betul. kita belum terbiasa aja ya untuk membiasakan penggunaan skincare tersebut. Iya. Padahal kita ada keharusan tuh untuk merawat kulit-kulit kita. Karena kulit juga butuh nutrisi, kulit juga butuh makan. Baik Bu Ana, banyak banget ya tadi insight-nya. Nah ini menarik nih, Bu Ana lagi bawa apa nih Bu? Ada peralatan apa nih, kayak mesin-mesin gimana gitu ya? Ya, ini saya mau mendemokan apa namanya tentang kebersihan kulit dan untuk agingnya. Jadi nanti ada produk serum yang digunakan untuk kulitnya. Nanti ada untuk demonya, ada modelnya juga, ada sama dokternya juga. Nanti kalau misalkan mau tanya-tanya boleh. Paket komplit ya Bu. Iya. Wah, seru banget nih ya kayaknya. Ini Tuh. yang harus dipersiapkan apa, atau Kak Ivan yang mau coba? Oh, jangan Yang jadi modelnya atau gimana nih Bu? Ntar Itu sudah nggak ada ada. moderator sudah ya ada. dong. Baik, bisa langsung saja ya. Kita coba Oke. bisa biar di sini sama-sama tahu nih gimana cara mengecek permasalahan kulit. Oke, ya silakan. Nah, sebelumnya kita tes dulu nih kulitnya kondisinya kayak gimana nih. Ya, silakan duduk di sini. Sini. Wah, keren banget nih. Selamat malam, Dokter Erna. Oh iya, malam. Belum Oke. kenalan tapi kok sudah tahu nama saya? Ada di sini. Waduh, memang agak Kenal cenayang itu. ya saya. Nggak terima saya. Kalau begitu biar Abdul dokter bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Dr. Erna. Kita dari wilayah Surabaya saja. Oke, ini mau ngapain dok? Mau diapain mbaknya? Mau dimanja-manja. Mau dimanja-manja, waduh. Jadi ini kita tampilkan dulu untuk Kondisi kulit. kulitnya. Sebentar. Mohon maaf dengan Mbak siapa? Mbak Ulin. Oh, Mbak Ulin. Berarti asli mana Mbak? Asli Sidoarjo. Soalnya nama Ulin itu cenderung asli Kalimantan. Iya. Nama kayu Iya, kayu Kalimantan ulin. kan kayu ulin. Iya. Sebentar ini. Bu, ini mau tanya dikit. Berarti kalau misalkan ngecek kayak gini, berarti make upnya harus dihapus dulu dalam keadaan bersih apa gimana? Nggak apa-apa, kita tembus. Oh, Iya. oke, iya ya. Kita gini sampai tembus ke hatinya mbaknya juga bisa loh. Aduh, jangan deh, jangan dibuka di sini. Bu. Ya. Oke, sembari Kita menunggu itu aja ya, langsung kita praktek ngobrol ke dulu nih. Hydra facial ya aja ya. Sekarang ini lagi booming ini Oke. untuk Hydra facial. Jadi ini ada H2O2. Ini ada H2O2. H2O2 itu terdiri dari H2O air dan O2 itu oksigen. Biasanya H2O2 ini dari bahan kimia yang di luar itu dipakai untuk membersihkan kotoran-kotoran untuk lebih maksimalnya bersihnya. Jadi ada seperti busa gitu nanti kalau misalkan ada noda-noda yang tahu Venice. Nah itu betul, itu hidrogen peroksida isinya. Itu tujuannya untuk membersihkan. Sama seperti ini juga. Tetapi karena ini kita menyentuh ke kulit, kita nggak pakai chemical. Kita pakainya yang physical. Physical artinya kita mengubah hidrogen berikatan dengan oksigen untuk menjadi H2O2, menjadi peroxide dengan technical aja. Wah, menarik ya Bu, banyak banget bahasa-bahasanya ya. Saya sudah
wing Sedang ya tadi. memproses ya. Oh. Iya, iya. Loading, twing. Itu mikrodermabrasi yang lagi sekarang yang berbeda dengan mikrodermabrasi yang dulu. Kalau dulu mikrodermabrasi itu hanya diamplas aja, jadi kulitnya bisa merah-merah. Kalau ini ada airnya, hidrogennya, supaya tidak terjadi kemerahan dan peradangan pada kulitnya, tidak terlalu menyiksa kulitnya. Nanti ada vakumnya. Vakum itu tujuannya untuk mengangkat kotoran yang ada di pori-pori kulit. Karena pori-pori kulit kita tidak berbentuk U seperti itu. Bawahnya itu ada agak sedikit mengantong. Sehingga kalau misalkan cuma dibersihkan pakai sabun wajah atau micellar water atau cleansing aja, dia nggak akan bisa bersih. Oke, berarti nggak cukup dengan menggunakan micellar water atau yang cuman ngulas-ngulas gitu ya Bu ya, kayak saya ya. Nih, ini bisa dilihat nih, ada apa namanya? Ada apa sih? Butiran Butiran oksigen yang ada di sini. Nah, butiran oksigen inilah yang nanti bertujuan untuk mengikat lemak yang ada di lemak, kotoran yang ada di pori-pori kulit dikombinasikan dengan vakum, sehingga nanti ini waste liquidnya, kotorannya masuknya ke sini nanti. Oke. Ini kalau boleh tahu dokter lagi treatment apa nih dok? Ini namanya Hydra Facial, tujuannya untuk pengangkatan sel kulit mati. Hydra Facial ini tujuannya adalah pengangkatan sel kulit mati tanpa memberikan rasa perlukaan ke pasien. Jadi memberikan rasa nyaman tanpa kemerahan. Oke, berarti sekarang nggak perlu sakit-sakit terlebih dahulu untuk memperoleh kecantikan ya? Ya, jadi di vakum. Disedot ini tujuannya untuk mengangkat sel kulit matinya dan mengangkat kotoran-kotoran yang ada di pori-pori kulitnya itu tadi. Untuk H2O2-nya, dia ini bisa ditambahkan serum nanti. Jadi setelah kulitnya bersih, pori-porinya bersih, nanti baru ditambahkan serum. Serumnya tujuannya untuk aging, jadi untuk menghambat penuaan dini. Nah, menarik nih Bu Ana. Kalau biasanya orang tahu itu anti aging itu untuk orang-orang yang sudah di atas 50 gitu ya Bu ya. Nah, apakah kayak usia saya yang sekitar 25 ke atas itu masih sudah membutuhkan anti aging atau gimana Bu? Oh, butuh banget. Jadi anti aging itu bukan berfungsi sebagai biar nggak tua, tapi tujuannya untuk mencegah supaya ketika nanti tidak terjadi penuaan dini. Jadi banyak sekali kalau misalkan kita lihat orang yang usianya itu 30 tapi nampaknya usianya 40 tahun. Itu karena sebelum di usia 30 tahun pada usia 20 tahun tidak merawat kulitnya dengan baik. Tuh. Berarti alangkah baiknya kita sedia payung sebelum hujan. Iya, gitu ya. betul sekali. Karena itu tadi yang seperti saya jelaskan bahwa skincare atau perawatan pada kulit itu merupakan kebutuhan. Bu, normalnya kita melakukan perawatan untuk pembersihan seperti ini tuh kira-kira berapa kali nih? Mungkin dalam 1 minggu berapa kali gitu Bu? Untuk normalnya kita sesuaikan dengan regenerasi kulit. Jadi regenerasi kulit itu 14 sampai 28 hari. Disitulah perawatan atau treatment yang pas antara 14 sampai 28 hari. Jangan kurang dan jangan lebih. Kalau kurang, kulit-kulit yang belum mati itu nanti akan terpaksa diangkat. Itu yang kurang bagus gitu. Kalau lebih udah numpuk kotorannya, sel-sel kulit matinya udah numpuk. Kusam lagi. Oke. Oke. Apakah produk-produk seperti masker gitu bisa menggantikan treatment-treatment seperti ini Bu? Nah itu juga pertanyaan saya ya. Kalau menggantikan itu tidak bisa karena masker itu dia berfungsi hanya sampai atas aja, hanya pada lapisan kulit bagian atas saja mengangkat sel kulit mati. Tetapi itu bisa menjadi
bahan atau perawatan yang melengkapi Oke. treatment gitu. Berarti sifatnya hanya untuk melengkapi. Pelengkap. Tapi kalau misalkan mau digunakan seminggu sekali pun boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Tetapi tetap 1 bulan 1 sampai 2 kali untuk perawatan di klinik. Oke. Apakah kalau misalnya kita menggunakan produk skincare dan tanpa melakukan treatment seperti ini akan menimbulkan dampak yang berbahaya, Bu? Oh, ya sorry. Kalau berbahayanya enggak, tapi kurang maksimal iya. Jadi untuk produk-produk yang topikal itu dia kan hanya bekerja di lapisan atas aja, paling sampai di hipodermis aja, di dermis aja. Tetapi yang sampai dalam itu kan nggak bisa dijangkau dengan produk-produk aja. Tetap kita perlukan sebuah treatment atau perawatan. Oke, menarik banget nih. Dan durasi untuk treatment ini Di biasanya sini berapa lama? Durasinya tergantung dari treatmentnya, jenisnya apa. Jadi dimulai dari 1 jam sampai 3 jam. Di sini sedikit aja kita udah bisa ngelihat nih. Ini yang kotornya segini. Ini yang bersih. Iya, tadi saya mengintip, Bu. Wah, Iya, ya kan udah ada, kelihatan iya. kan ini udah burem warnanya. Iya, Ini kalau misalkan dibiarin setengah hari aja udah kayak apa namanya, lendir-lendirnya udah keluar semua. Gimana kalau kulit saya ya, Bu? Saya jadi penasaran. Tuh. Nah, saya nih, Mbak, tadi kan sudah di apa tuh? Dicedut-cedut. Iya, apa sih? Ditotol-totol. Dibersihkan, dilakukan treatment ya, Anti-aging. Dok. Tadi nama treatmentnya apa, Dok? Sorry. Hydra facial. Ya, itu rasanya gimana, Mbak? Lebih seger pastinya. Oke, lebih Jadi segar. kayak ringan gitu di muka. Oh gitu. Oh. Tadi sebelumnya Mbaknya make up atau Enggak. Oh, Hanya berarti pakai tidak bedak akan biasa bersih. aja, ha-ha. Oke. Mbaknya sering treatment atau gimana? Enggak. Oh enggak juga. Oh, oke. Ini baru Iya, jadi merasakan. baru ngerasain beda lah. Beda, rasa beda. Oke. Permisi, kacamatanya bisa dilepas? Iya. Oke, ada treatment lanjutan ya, Iya, Dok? setelah ini kita akan resapkan serum. Ini serumnya yang digunakan adalah serum anti-aging. Jadi memang berfungsi untuk mengisi kekosongan pengenyalan kulit. Jadi yang bikin kulit kenyal itu salah satunya adalah kolagen dan hyaluronic acid. Nah, itu di jaringan ikatnya. Ketika semakin bertambahnya usia, itu otomatis akan semakin berkurang kolagen dan hyaluronic acidnya itu. Nah, di sini serumnya kita gunakan ultrasound, tujuannya untuk mengisi kekosongan-kekosongan tersebut sehingga kulitnya tidak menjadi kendor, kerutan atau keriputnya juga berkurang. Ini juga bisa untuk kantong mata. Jadi bukan hanya kulit aja, bisa untuk kantong mata. Biasanya ada mata panda atau yang suka bergadang, itu bisa dipakai serum ini. Ini serumnya juga ada niacinamide-nya. Niacinamide-nya tinggi nih 8, jadi bisa untuk mencerahkan, tapi aman pencerahannya. Cuman memang nggak glowing ya. Nah, banyak nih Bu Ana. Di sini tuh banyak sekarang beredar produk-produk yang kayak tadi buat mata panda dan lain-lain. Nah, produknya Bu Ana ini dari Darman Skincare. Kalau misalkan nih, aku sibuk, nggak punya waktu buat treatment. Itu kalau tanpa di treatment kayak gini gimana? Bisa apa enggak? Bisa, tetap bisa. Cuman kalau memang mau maksimal, benar-benar maksimal, ditambahkan dengan treatment. Oh. Iya, masa sih satu kali dalam 1 bulan nggak bisa treatment gitu Iya ya, me time itu perlu loh. Biar Iya, nggak stres ya. Biar nggak stres, karena kan kalau treatment kan ada masasnya juga. Masas itu juga perlu buat kulit. Oh, betul banget. Jadi biar buat yang di sini healingnya. Bisa couple juga. Jadi kalau misalkan mau bisa couple sama masnya. Iya, iya. Iya, jadi kalau misalkan memang couple, kami itu appointment kan satu sesi untuk
couple itu aja, nggak Oh. dicampur sama yang lain. Jadi benar-benar private, apalagi kalau laki-laki. Jadi kalau laki-laki memang ada sesi khusus, nggak bareng-bareng, supaya lebih Kayak private. Ada treatment khusus. Treatment khusus, iya khusus laki-laki. Oke, menarik banget nih. Berarti kadang kan memang yang dirasain cowok itu ketika ngomongin terkait dengan kulit, apalagi kulit wajah ya, merawat gitu kan, ada stereotip yang melekat gitu loh, sehingga agak terbebani dengan stereotip itu ketika mau merawat kulit. Dan Bu Ana ini sudah mendapatkan opportunity itu ya, Iya. sepertinya udah mengerti keresahan itu sehingga bisa membuat appointment secara private untuk kaum Adam yang ingin Iya, melakukan treatment. Wah, betul. menarik sekali nih. Oke, apakah ada perbedaan setelah dilakukan treatment barusan? Kelihatan lebih cerah ya. Ya, mbaknya yang lihat ya. Saya belum berkaca soalnya. Enggak, Iya, saya lihat lebih enak sih. Pijitnya apa? Kerasa kayak ada apa? Kenyal gitu ya. Oh iya iya iya. Ya ini juga salah satu solusi saran healing lain ya, selain kita healing jauh-jauh atau Iya. kemana gitu, bisa healing ke klinik ya. Masa 1 bulan sekali kita enggak, ini kita juga perlu me time sebagai perempuan ya Bu ya, Betul. benar. Biar kulitnya plumping Oh iya. kayak Yupi. Nah, jadi enak dilihat gitu ya Bu Iya. ya. Jangan buat orang lain, buat diri sendiri dulu aja ya Bu Sendiri ya. dulu aja. Jangan dibuka dong dok, malu saya. Ini untuk Dermain ini apakah sudah memfasilitasi konsumen yang ingin melakukan perawatan di rumah, Bu Ana? Kalau untuk home care belum, karena kan kita memiliki standarisasi ya. Jadi dikhawatirkan rumahnya atau tempatnya itu masih belum memenuhi syarat untuk, karena alat-alatnya besar-besar. Oh. Iya, dan belum ada alat yang kira-kira untuk mobile ini seimbang nggak dengan alat-alat yang kita pakai di klinik kayak gitu. Betul. Oke. Itu akan sangat menarik ya Bu, kalau misalnya Iya. di masa yang akan datang bisa melayani home care Iya juga ya, Bu. semoga aja ya, Oke, semoga aja. saya doakan yang terbaik buat Dermain. Amin. Oke, Terima wah, kasih. Insight-nya sangat luar biasa ya. Ya, terima kasih. Mungkin ada 1-2 kalimat penutup buat teman-teman yang ingin merawat kulitnya. Quotes dari Bu Ana. Kalau quotes-nya itu saya lebih berpesan ke teman-teman untuk menjaga kulit sebelum terlambat. Jadi jangan lupa konsultasi, edukasi, dan solusi bersama Dermain. Karena di sini kita bukan hanya jualan produk aja, kita menyediakan konsultasinya, edukasinya. Kita berharap untuk masyarakat Indonesia lebih paham terhadap produk-produk yang ada di luar. Jangan lupa, oh iya saya belum ngomong ya, Dermain itu berasal dari kata derma itu kulit, ini itu Indonesia. Jadi memang dikhususkan untuk kulit orang-orang Indonesia. Iya, baik. Biasa sekali loh filosofi brandingnya itu. Wah, ini jadi Dermain ini nggak sekedar memberikan produk-produk saja, namun membuka sesi konsultasi dan tentunya memberikan solusi juga. Ya, Luar betul. biasa sekali Iya, Bu luar Ana. biasa. Terima Oke, kasih Bu terima kasih Ana, banyak. terima kasih dokter. Maggie, terima kasih. Dokter Erna ya. Iya. Ditutupi. Baik, teman-teman di sini para pengunjung TP1 mungkin ada yang mau konsultasi KPKOP nih masalah kulitnya sebelum terlambat ya dok ya. betul banget. Sebelum terlambat bisa mampir nih di klinik di standnya dok Dermain Skincare ada di ujung sana. Ya dok ya, terima kasih Ya, Bu terima Ana kasih dan banyak terima ya. kasih dokter Erna. Terima kasih Mbak. Halo, nama saya Ana Baroro, saya owner dari Dermain Skincare. Barusan tadi kami mendemonstrasikan tentang perawatan kulit. Jadi bagaimana pentingnya perawatan kulit sejak usia muda. Untuk teman-teman yang memang membutuhkan perawatan kulit konsultasi bisa datang ke tempat kami Dermain Skincare, Jalan Jagir Sidomukti 6 nomor 36 Surabaya.